Shalom, perkenalkan nama saya Ellen Puspita Dao, NIM 1121-170, keperosan kelas A. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis yang akan saya ambil. Jadi jenis bisnis yang akan saya bangun yaitu bisnis dagang makanan ayam geprek. Bisnis ayam geprek adalah bisnis makanan di mana ayam yaitu merupakan bahan pokok. Alasan saya membangun usaha ini yaitu berhubung dengan umur saya yang masih muda dan circle pertemanan saya yang luas, sehingga mudah dalam mempromosikan usaha ini. Selain itu, makanan ini juga cukup digemari kaum-kaum muda. Daging ayam sebagai bahan pokok dari ayam geprek memiliki gizi yang baik bagi tubuh karena mengandung nutrisi dan protein yang tinggi. Selain itu, makanan ini juga sangat menarik minat para pecinta pedas, termasuk saya. Walaupun usaha ini sudah cukup banyak, namun saya akan membuat inovasi yang berbeda dari usaha ayam geprek lainnya. Jadi saya akan membuat ayam geprek dengan beberapa varian sambal, sehingga pembeli tidak akan monoton dengan satu pilihan sambal saja. Mereka bisa memilih varian sambal antara lain sambal original, sambal bawang, sambal tomat, sambal cabai hijau, sambal mata, dan sambal terasi. Varian sambal ini akan menarik selera calon pelanggan untuk membeli. Jadi untuk target pasar dari usaha ini yaitu masyarakat umum terutama di kalangan remaja. Untuk pesaing dan kondisi persaingan, pesaing yang menjalankan usaha ini sudah cukup banyak, tetapi apa yang ditawarkan untuk usaha mereka itu biasa-biasa saja sehingga kurang menarik minat pelanggan. Oleh karena itu, saya percaya diri untuk menjalankan bisnis ini. Jadi untuk berikutnya, operasional organisasi bisnis. Fungsi dari setiap peralatan yang termasuk dalam proses produksi serta sumber pasokan mesin. Jenis peralatan pertama yaitu kompor, wajan, rice cooker, meja dan kursi, sutel, baskom, saringan minyak, pisau, cobe batu, piring sendok makan, sendok garpu dan gelas, styrofoam kotak, dan kantong plastik. Jadi untuk proses produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan, proses yang pertama yaitu pembelian bahan dengan tenaga kerja 1 orang, kualifikasinya yaitu melihat kemampuan karyawan dalam menentukan bahan-bahan yang baik untuk diolah. Dan proses yang kedua, pengolahan bumbu dengan tenaga kerja 1 orang, kualifikasinya memilih karyawan yang memiliki keahlian untuk mengolah bumbu. Proses yang ketiga, penggorengan dengan jumlah tenaga kerja 2 orang, dengan kualifikasinya yaitu karyawan yang dipilih dapat menggoreng ayam dengan baik. Berikutnya, pengemasan dengan jumlah tenaga kerja 1 orang, kualifikasinya karyawan yang dipilih dapat mengemas makanan dengan rapi dan bersih. Untuk proses yang terakhir, penjualan dengan jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang. Kualifikasinya yaitu memilih karyawan yang pintar berkomunikasi dengan pelanggan dan bisa melakukan penawaran produk yang baik. Jadi untuk berikutnya, posisi dalam bisnis. Posisi dalam bisnis yang pertama, pemilik dengan tugasnya mengatur keuangan dan mengontrol kinerja kawan. Koki, membuat atau mengolah ayam geprek. Berikutnya pelayan, melayani pembeli. Dan yang terakhir deliver untuk mengantar pesanan. Jadi untuk rencana keuangannya, harga bahan selama 1 bulan. Yang pertama, daging ayam dengan jumlah kebutuhan 50 gram, harga per unitnya 50.000 dan jumlahnya 2.500.000. Berikutnya bawang putih, jumlah kebutuhannya 20 kg, harga per unitnya 30.000 dan jumlahnya 600.000. Berikutnya bawang merah, jumlah kebutuhan 20 kg, harga satuannya 30.000, jumlahnya yaitu 600.000. Berikutnya ketumbar, jumlah kebutuhannya 5 kg, harga per unitnya 25.000, jumlah biaya 125.000. Yang berikutnya cabai rawit merah, 10 kg untuk jumlah kebutuhannya, harga per unitnya 70.000 dan jumlah biayanya 700.000. Berikutnya, cabai rawit hijau dengan jumlah kebutuhan 10 kg, harga per unitnya 65.000 dan jumlah biayanya 650.000. Berikutnya, cabai merah besar dengan jumlah kebutuhan 5 kg, harga per unitnya 25.000 dan jumlah biayanya 125.000. Untuk yang jenis bahan berikutnya yaitu jeruk nipis, jumlah kebutuhannya 5 kg, harga per unitnya 30.000 dan jumlah biayanya 150.000. Berikutnya tomat dengan jumlah kebutuhan 30 kg, harga per unitnya 20.000, jumlah biayanya 600.000. Bahan berikutnya yaitu beras dengan jumlah kebutuhan 40 kg, harga per unitnya 12.000 dan jumlah biayanya 420.000.
Untuk bahan yang terakhir yaitu mentimun dengan jumlah kebutuhan 20 kg, harga satuan per unit 20.000 dan jumlah biaya 400.000. Jadi untuk total biaya bahan langsung yaitu 6.870.000. Berikutnya bahan tak langsung. Yang pertama, jenis bahan tepung terigu, jumlah kebutuhan 25 bungkus, harga per unitnya 13.000 dan jumlah biayanya 325.000. Yang berikutnya, tepung tapioka, jumlah kebutuhan 25 bungkus, harga per unitnya 8.000 dan jumlah biayanya 200.000. Berikutnya, garam dengan jumlah kebutuhan 10 kg, harga satuan per unitnya 10.000 dan jumlah biayanya 100.000. Berikutnya, gula dengan jumlah kebutuhan 5 kg, harga satuannya 15.000 dan jumlah biayanya 75.000. Berikutnya, minyak goreng, jumlah kebutuhannya 25 liter, harga per unitnya 30.000 dan jumlah biayanya 750.000. Berikutnya, terasi dengan jumlah kebutuhan 15 renteng, harga per unitnya 6.000 dan jumlah biayanya 90.000. Berikutnya yang terakhir, masako dengan jumlah kebutuhan 15 renteng, harga per unitnya 6.000 dan jumlah biayanya 90.000. Jadi untuk total biaya bahan tak langsung yaitu 1.630.000. Total biaya pengadaan bahan dan total biaya pengadaan bahannya yaitu jumlah antara biaya bahan langsung dan tak langsung yaitu 8.500.000. Berikutnya harga peralatan. Yang pertama kompor, jumlah kebutuhannya 2 buah, harga per unitnya 450.000, nilainya 900.000 dan dapat dipakai selama 7 tahun. Berikutnya wajan, jumlah kebutuhan 2 buah, harga per unitnya 135.000, nilainya dapat 270.000 dan dapat dipakai selama 7 tahun. Rice cooker, jumlah kebutuhan 2 buah, harga per unitnya 500.000, nilainya 1 juta dan dapat dipakai selama 3 tahun. Meja dan kursi minimalis, jumlah kebutuhan 5 set, harga per unitnya 650.000, nilainya 3.100.000 dan dapat dipakai selama 7 tahun. Berikutnya sutel, jumlah kebutuhannya 2 buah, harga per unitnya 4.500, nilainya 9.000 dan dapat dipakai selama 5 tahun. Berikutnya baskom, jumlah kebutuhannya 3 buah, harga per unitnya 35.000, nilainya 105.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya saringan minyak atau tirisan. Jumlah kebutuhannya 2 buah, harga per unitnya 50.000, nilainya 100.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya pisau dengan jumlah kebutuhan 4 buah, harga satuan 40.000, nilainya 160.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya cobai batu, jumlah kebutuhan 4 buah, harga satuan 80.000, nilainya 320.000 dan dapat dipakai selama 4 tahun. Untuk berikutnya piring, jumlah kebutuhan 2 lusin, harga satuan 30.000, nilainya 60.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya sendok makan, jumlah kebutuhan 2 lusin, harga satuan 15.000, nilainya 30.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya sendok garpu, jumlah kebutuhan 2 lusin, harga per unitnya 15.000 dan nilainya 30.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya gelas, jumlah kebutuhan 25 buah, harga per unitnya 8.000, nilainya 200.000 dan dapat dipakai selama 3 tahun. Berikutnya styrofoam kotak, jumlah kebutuhan 500 buah, harga per unitnya Rp500, nilainya 250.000 dan sekali pakai. Kantong plastik, jumlah kebutuhannya 5 pak, harga per unitnya 9.000, nilainya 63.000 dan sekali pakai. Jadi untuk total jenis mesin dan peralatan yaitu 6.597.000. Berikutnya gaji karyawan. Untuk yang pertama tenaga kerja langsung dengan jumlah 2 orang. Per orangnya digaji 400.000. Jadi total gajinya 800.000. Yang kedua tenaga kerja tak langsung dengan jumlah 2 orang. Yang per orangnya 350.000. Jadi total gajinya 700.000. Jadi untuk total biayanya 1.500.000. Berikutnya total biaya produksi selama 1 bulan atau 1 siklus produksi. Jadi jenis biayanya yaitu biaya utama produk. Dengan yang pertama pengadaan bahan langsung
senilai 6.870.000, tenaga kerja langsung 800.000, dan subtotal biaya utamanya 7.670.000. Berikutnya biaya overhead pabrik. Yang pertama bahan tak langsung dengan nilai 1.630.000. Yang kedua tenaga kerja tak langsung 700.000, biaya sewa tidak ada, biaya perawatan dan perbaikan mesin 150.000, penyusutan bangunan atau ruangan tidak ada, listrik tidak ada, air tidak ada, dan bensinnya 100.000. Jadi subtotal overhead pabrik itu 2.580.000. Jadi untuk total biaya produksinya ya itu 10.250.000. Jadi yang terakhir, analisis profitabilitas. Harga dari setiap menu ayam geprek adalah 10.000. Jadi dalam sehari akan diperkirakan sekitar 60 kotak ayam geprek yang terjual. Berarti dalam sebulan sekitar 1.800 kotak terjual. Jadi 1.800 dikali 10.000 sama dengan 18 juta. Jadi 18 juta akan dikurang dengan total biaya produksi tadi. Jadi hasilnya 7.750.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam sebulan yaitu 7.750.000. Sekian video dari saya. Terima kasih.